تكلم بأزليته وحاورنا وجعلنا ممن أقام الصلاة وأنزل إلينا القرآن لأن نتكلم به. أما بعد. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudara, ini pertanyaannya langsung kayak orang. Ini kita hantarkan pelan-pelan ya. Allah Subhanahu wa taala, sebutan Allah alif lam lam ha itu adalah sebutan Allah kepada makhluk yang dicipta dengan kun. Jadi Allah itu mengatakan kun, jadilah. Kita kalau berbicara sesuatu, memerintah, berarti kita punya kuasa dan kehendak. Maka Allah mengatakan kun dengan kuasanya kudrah dan kehendaknya iradah. Ini disebut dengan sifat ma'ani. Sifat apa? Ini yang dipelajari dalam sifat 20. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Arada iradah. Allah kalau berkehendak cukup kata kun. Karena dia punya kudrah kekuasaan, maka kunnya berlaku. Kalau penguasa cukup pakai laksanakan semua. Jadi kun itu laksanakan, kira-kira begitu. Ya. Kun itu dua huruf, kaf dan nun. Kaf dan nun. Bagi ulama ahli huruf seperti Imam Ibn Arabi Al-Buni, imam yang lain termasuk Imam Ghazali dan masyayikh yang saya talaqi kepada mereka, kun itu maknanya dua. Kaf pertama artinya kamal, kesempurnaan. Nun itu ada dua makna, nur dan yang kedua nar. Ini sudah pernah saya sampaikan di tempat lain. Kesempurnaan nurnya Allah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesempurnaan narnya Allah. Nar itu disebut izzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga disebut bayang-bayang dari nur Muhammad. Inilah yang sampai kepada wali-wali palsu. Dia merasa sudah wusul, sudah sampai jadi wali, padahal dia bukan wali Allah, dia wali syaitan. Kenapa? Yang dia alami bukan dari dasar nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nurnya Allah turun ke kalbu, kalau sudah turun nur Allah dalam kalbu, maka muncullah satu kesadaran. Karena cahaya yang di kalbu itu akan menghantarkan kepada hembusan Allah bernama ruh. Jadi di kalbu pakai kun, tapi masuk lagi, dia tambah terang, maka dia tambah melihat asal usulnya dari mana. Bahwa jiwa manusia bukan pada kalbu, tapi dia berasal dari energi yang ada pada ruh. Ruh itu dari lafaz ra, waw, ha. Ruh satu akar kata dengan rauh. La taqnatu min rauhillah. Jangan engkau putus asa dari rauh. Rauh itu kelapangan daripada rahmat Allah. Maka ruh itu artinya hembusan kasih sayang. Jadi apa yang Allah lafazkan ketika menghembuskan itu? Makna hembusannya, kasih sayangnya. Lafaznya bisa berupa ruh, bisa berupa sin. Makanya ada yasin. Sin itu bunyi nafasnya. Oleh Ibnu Katsir ini disebut sebagai nama Rasul. Ya insan, insan kan nama Rasul di Quran. Ya. Yasin, kata Ibnu Katsir, Yasin bermakna ya insan. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya sampaikan itu kepada orang nggak paham dia. Nggak ada tuh nama Muhammad di sini. Lah insan itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak paham, dia sudah bergelimang cahaya tapi dia tidak tahu itu cahaya. Seperti orang dia bersama wali tapi dia tanya mana walinya? Mana walinya? Inilah kejadian pada banyak orang yang hidup bersama kekasih Allah tapi tertutup oleh kebiasaan-kebiasaannya. Ya, jadi apa yang Allah kalamkan itu bisa ruh itu sendiri, kata rahmah. Karena Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku melewati mengalahkan murkaku. Maka takdir itu ada dua, Pak. Ada takdir kun di Lauh Mahfuz, ada takdir rahmah. Itu ayatnya. In rahmatnya Allah ghalabat ghadabi. Hadis qudsi juga ada begitu. Mengalahkan murkaku. Seharusnya jika ada yang membunuh 99 orang, yang ke-100-nya ulama yang dia bunuh, itu mati su'ul khotimah. Tapi karena dia sedang mencari rahmat Allah, maka Allah selamatkan dia. Belum sempat tobat, dia wafat. Belum sempat tobat yang sempurna, baru an-nadam. Apa arti nadam? Nyesal. Baru menyesal. Apa kata tuan guru terakhir? Berapa orang yang kau bunuh? 100. Terakhirnya ulama. 100 terakhirnya ulama. Tapi ternyata pintu Allah masih terbuka. Maka ajaran Islam tidak menuntut kita suci. Ajaran Islam menuntut kita mengakui kalau diri kita kotor. Mau dibuang kemana, Pak, kekotoran yang ada dalam diri? Ya, jangan terlalu berlebihan beragama. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Ya, kita nggak diminta suci lahir batin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nabi Adam aja masih silap, masih salah, tapi tidak dosa. Keliru belum tentu dosa. Nah, ini bedakan ya. Ada dua perbedaan keliru dengan dosa. Para nabi itu pernah keliru tapi tidak pernah berdosa. Berdosa itu membangkang kepada Allah. Mungkinkah nabi membangkang kepada Allah? Tidak mungkin. Wali mungkin, tapi zahirnya bangkang, batinnya tidak. Ya, itu Pak ya. Jadi yang dikeluarkan adalah lafaz rahmah. Ya, itulah jadi Ahmad Ruhullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.